Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil mustafa, Sayyidina Muhammadin, ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, para pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan kita diminta beribadah full di bulan suci Ramadan? Siang hari kita disuruh puasa, malam hari disuruh qiyamul lail. Sebagian kita diminta mengisi hari-hari dari waktu-waktu yang berjalan untuk qiraatul Quran, untuk zikir, untuk sedekah, berbagi kebahagiaan pada orang lain. Apa tujuan akhir dari tasyri', pensyariatan ibadah di bulan suci Ramadan ini? Apa hikmatut tasyri' atau maqasidus syariahnya? Ternyata para ulama merangkai satu kesimpulan kenapa Ramadan diturunkan dan Ramadan menjadi momentum waktu terbaik untuk tarbiyah, pendidikan bagi orang-orang beriman. Tujuannya hanya dua, agar seluruh ibadah yang saling berkelindan antara satu dengan yang lain. Siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Sela-sela waktu di antara keduanya kita isi baca Quran, kita isi zikir. Aktivitas lain kita isi berbagi dengan sedekah, zakat, dan dengan berbagai macam aktivitas yang mendatangkan ridho Allah, termasuk ngaji dan taklim. Tujuannya hanya dua. Pertama, agar kita semakin meneguhkan kehambaan kita, meneguhkan kelemahan kita, dan sekaligus meneguhkan keagungan dan kehebatan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita di bulan suci Ramadan kita gempur mulai dari waktu sahur sampai maghrib dengan puasa, dari maghrib sampai sahur lagi dengan qiyamul lail, mulai dari baca Quran, sholat, kemudian tafakur dan seterusnya. Dan iktikaf di masjid mungkin termasuk bagi yang dekat masjid. Tujuannya agar kita semakin mengenal diri kita dan mengenal Tuhan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau dia mengenal dirinya sendiri dengan baik, kalau kita mengenal diri kita dengan baik, niscaya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang-orang yang berdosa itu sejatinya karena dia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya, sehingga dia ringan untuk ingkar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kita mengenal diri kita, kita akan terbebas. Minimal kalaupun tidak terbebas full, karena tidak mungkin terbebas full, karena untuk terbebas full itu harus maksum, harus sampai pada maqamat al-anbiya wal mursalin. Minimal kita bisa mengeliminir dosa-dosa yang merupakan keingkaran kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pertama kita agar diperintahkan beribadah full di bulan suci Ramadan ini. Mengenal diri kita dan akhirnya mengenal Tuhannya. Semakin kita kenal diri, semakin kita akan tahu bahwa kita ini tidak punya daya upaya. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hanya Allah yang punya kekuatan. Semakin kita kenal Allah, semakin kita akan semangat beribadah. Seluruh aspek dari yang kita kerjakan, mulai dari bekerja, istirahat pun tujuannya pasti untuk meraih dan menggapai ridho Allah. Itulah tujuan yang benar dari kita beribadah di bulan suci Ramadan. Yang kedua, ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu puasa di siang hari maupun qiyamul lail, maupun qiraatul Quran, berbagi kebahagiaan dengan takjil, dengan sahur bersama, tujuannya hanya satu, agar kita semakin mengasah kepekaan sosial. Bagaimana orang yang berpuasa yang merasa lapar dan dahaga, tapi ketika lihat orang lain yang lapar kita tidak tergerak, puasanya gagal. Ada orang lain yang kelaparan di tengah jalan, lalu kita yang sedang berpuasa tidak ada sebersit hati yang ingin membantu mereka. Puasa kita gagal. Karena tujuan kita berpuasa sama-sama merasakan empati dan merasakan penderitaan yang sedang dialami oleh orang-orang yang di luar sana, yang tidak seberuntung kita. Dengan kita merasa lapar, harapannya ada keinginan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak beruntung seperti kita. Dengan kita merasa haus, ternyata tidak enak haus itu, saat orang lain kehausan di luar, kita yang akan mengalurkan tangan, berbagi rasa senang dari dahaga yang disiram air
dahaga yang kita siram dengan kolak, dahaga yang kita siram dengan es saat iftar kita lakukan. Subhanallah. Maka pastikan ibadah puasa kita, ibadah qiyamul lail kita, ibadah bacaan Quran kita di bulan suci Ramadan ini harus mengarah pada dua hal tadi. Pertama, hubungan kita dengan Allah harus semakin baik dan harmonis. Tidak ada peluang untuk kita melanggar ketentuan Allah, tidak ada peluang kita untuk ingkar kepada Allah, karena kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan seluruh ibadah kita di bulan suci Ramadan harus selalu berdimensi horizontal, membangun solidaritas sosial, solidaritas kemanusiaan, dan kepekaan emosional kita, spiritualitas kita, dan jiwa serta hati kita kepada orang-orang yang butuh, orang-orang yang papa, orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Kalau dua hal itu bisa kita kelola, insya Allah itulah ciri-ciri ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya ciri puasa yang diterima sebagai akibat dari la'allakum tattaqun, tetapi ciri dari qiyamul lail kita diterima, ciri dari bacaan Quran kita diterima, ciri dari sedekah, zakat, infak kita diterima. Jadi ciri ibadah kita diterima, jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Ada pada para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah. Mari kita bermuhasabah, sudahkah Ramadan yang kita jalani melahirkan semakin dekatnya kita kepada Allah dan melahirkan empati sosial yang sangat dahsyat, yang sangat tajam, atau puasa yang sudah kita jalani mulai dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun ini hanya menjadi ritualitas semata. Kalau puasa hanya menjadi ritualitas, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tammim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran wa tumtum fil khair wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.